jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah kita masih di Islam itu indah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas tema doa-doa pengundang kebaikan hidup. Tadi sudah beberapa doa disebutkan sama guru-guru kita. Aku ingetin lagi ya. Doa yang pertama adalah doa memohon segala kebaikan dalam pekerjaan dan jodoh. Doa yang kedua, doa memohon kebaikan yang sering dipakai oleh para nabi dan sahabatnya. Dan yang ketiga, doa memohon kebaikan setelah melakukan ibadah agar ibadahnya diperbagus. Masih ada lagi doa-doa selanjutnya jamaah. Tapi aku mau nanya lagi sama Ustadz Syam. Tadi kan harapan aku sebagai orang tua punya harapan pengen anaknya itu, anak aku Sifas itu menjadi hafiz Quran. Amin. Amin ya Allah, amin. Itu kan doa Amin, orang tua amin, untuk amin, anaknya. amin. Mungkin jamaah juga punya doa dari orang tuanya untuk anak-anaknya ya. Nah sekarang aku mau nanya nih, doanya apa Ustadz Syam? Oh baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faz yang lagi nonton serta semua anak-anak Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta orang tuanya. Doa memohon kebaikan urusan, doa memohon kebaikan di segala urusan, termasuk dipermudahnya dalam pendidikan anak-anak. Kemudian doa untuk milenial, ini doa anak muda soalnya. Doa anak muda? Jadi dikisahkan dalam Al-Quran tentang pemuda Miksal Minan, Tamlihan, Martunis, Nailunis, Sarayunis, Zunuanis, Faliastati Yunis, itu nama-nama Ashabul Kahfi. Namun ternyata ada di ayat 10 surah Al-Kahfi doa mereka ketika mereka hendak meminta perlindungan kepada Allah, hendak meminta kehidupan yang enak kepada Allah Subhanahu wa taala serta dijaga keimanan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika awal fityatu ilal kahfi, ketika para pemuda ini, ABG ini berada di depan goa karena mereka dikejar kan. Berada di depan goa, mereka minta sama Allah, ya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Di ayat 10 surah Al-Kahfi, mereka minta kepada Allah ketika melihat tempat persembunyian. Minta sama Allah, ya Allah berikan kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Ini hebatnya, mereka anak muda udah berpikir tentang rahmat Allah. Ya kan? Kita nih anak muda kadang-kadang berpikir minta apa ya sama Allah ya. Oh minta ya Allah di ulang tahunku nanti berikanlah aku ini. Minta ya. Tapi hebatnya mereka ini mintanya sama Allah rahmat Allah gitu. Padahal mereka akan tidur di tempat yang gelap, di tempat yang belum tentu aman, belum tentu nyaman. Tapi ternyata lihat kisah mereka. Tidur mereka nyaman banget. Sampai 300 tahun lebih. Sampai yang namanya mereka tidak merasakan apa-apa. Dan bangun dalam keadaan seger gitu. Jadi ternyata yang membuat hidup kita nyaman itu karena Allah. Kita nih bisa tidur di kasur yang empuk tapi belum tentu nyenyak. Ada orang kamar mewah tapi belum bisa tidur, belum tentu bisa tidur. Ada orang mobil mewah, belum tentu dia bisa berkendara dengan nyaman. Tak ada orang naik mobil nggak bermerek mobilnya. Mobilnya biasa aja, mobil butut tapi nyaman-nyaman aja gitu. Ada orang tidur bisa tidur di mana aja gitu, kursi aja nyaman tidurnya gitu. Nggak harus kamarnya adalah presiden suite misalnya. Tapi orang-orang yang disebut dalam surah Al-Kahfi ini, mereka tidur di dalam goa tapi nyaman tidurnya. Kenapa? Karena minta sama Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Harusnya nih ya, kalau kita mau tidur di satu tempat, mau istirahat satu tempat, pasti kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku kasur yang empuk, bantal yang nyaman gitu. Harusnya mereka minta kayak gitu, anak muda loh. Waktu kami berkunjung ke sana, salah satu yang disebut sebagai Goa Ashabul Kahfi itu tempatnya sempit dan juga ya bukan sesuatu yang baik gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang membuat mereka nyaman. Tapi karena rahmat Allah membuat mereka nyaman. Subhanallah. Harusnya nih kalau mereka minta, ya Allah Rabbana atina min ladunka kasuran misalnya. Ya Allah berikanlah aku kasur. Atau ya Allah berikanlah aku wifi di sini. Gitu. Kalau anak muda kita mintanya. Tapi mereka mintanya rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah semuanya akan terasa nyaman. Semuanya akan terasa aman. Apa hubungannya dengan anak-anak yang akan menjadi penghafal Al-Quran? Ya Allah, rahmat-Mu lah yang membuat anak-anakku ini pandai. Rahmat-Mu lah yang membuat aku sabar mendidiknya.
Nah sambungannya wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami urusan kami ya Allah. Jadi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting untuk kita minta adalah rahmatnya. Orang masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik seluruh jamaah, mari kita ulang bersama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi lana min amrina rasyada. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran dan rahmat Allah untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini berada, jadi doa ini bagus juga dibaca. Pada ini kan tahun ajaran baru. Ya. Supaya Wih. anak betah di pesantren, Oh, betah di Masya sekolah Allah. jadi orang tua murid. Ini solusi nih. Baik. Betul, Ustaz. Ketika memasukkan anak di sekolah baca doa ini. Supaya Di betah, Ustaz, ya? Supaya betah. Iya. Masya Surah apa Allah. namanya? Surah Kahfi ayat ayat 10. Ayat Surah 10. Kahfi ayat 10 silakan Insya dibaca Allah. surah Baik. Kahfi ayat 10 buat anak supaya betah di sekolah yang baru. Masya Allah, semoga semuanya bermanfaat untuk anak dan keluarganya semua ya. Karena banyak nanya, Ustaz apa sih doanya supaya anak betah di pesantren? Ternyata Betah- ini doanya. Ini doanya. Ya Allah, langsung dipraktekkan Masya Allah jamaah yang ada di rumah. Terima kasih guru-guruku. Sekarang aku punya tayangan lagi nih. Hendak buat vlog. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Insiden ini menimpa seorang wisatawan berinisial YAP, 22 tahun, pada Selasa 8 Juni pagi di objek wisata Kalitalang, Desa Balirante, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunjogja.com, warga Desa Borangan, Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten itu terjatuh saat tengah membuat video blogging atau vlog. Menurut keterangan rekan korban, saat itu YAP berjalan mundur sehingga tidak memperhatikan pijakan. Kapolsek Kemalang AKP Soeharto mengatakan saat ditemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Ya Allah, berarti mau lagi bikin video vlog Ustadz, tiba-tiba mungkin ada musibah terjatuh gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi memangnya kita dalam hidup tuh nggak bisa maksudnya nggak bisa selalu menghindari yang namanya bahaya ya gitu ya Ustadz Bani. Tapi kira-kira ada nggak sih doanya biar kita bisa terhindar dari bahaya, biar selamat Masya gitu Allah, Ustadz Bani. Masya Allah, Masya Allah. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Betul sekali jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya ini selalu mengancam dalam kehidupan kita itu hampir 24 jam. Di setiap tempat dan keadaan. Nggak tahu kita keluar rumah, di rumah ada bahaya mengancam, di luar rumah pun ada bahaya yang siap mengancam. Kita tadi Masya Allah mau bikin vlog, mau senang-senang, nggak taunya itu adalah berujung petaka, bahaya Masya Allah. Di mana-mana bahaya itu selalu mengancam dan kita ini betul tidak bisa menjaga diri kita dan tidak bisa membayar orang untuk jaga kita 24 jam. Maka siapa yang bisa jaga kita? Allah. Maka doa, ini bahayanya banyak tapi doanya simple, sedikit dan pendek. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Apa doanya? Diriwayatkan dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmizi serta yang lainnya. Doa diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya terhindar dari bahaya. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Panjang atau pendek segitu? Pendek, pendek. Kalau panjang Yasin ya. Ustadz. Yasin yang maksudnya. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un. Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada satupun baik di langit, di bumi, dimanapun itu yang bisa mendatangkan madarat dan bahaya. Subhanallah. Mohon maaf banget. Setiap kita ini itu selalu hampir setiap hari itu mendekati yang namanya bahaya. Ternyata berdasarkan penelitian pembunuh nomor wahid di dunia itu bukan cancer. Bukan virus COVID-19. Tapi pembunuh nomor wahid atau yang menyebabkan bahaya kematian nomor 1 di dunia ini itu adalah jalanan. Allah. Siapa yang ada di jalanan? Kayaknya setiap kita pasti ke jalanan Ustaz ya. Iya, lewat Siapa yang gak pernah jalanan. lewat jalanan? Kita semua lewat jalanan. Iya. Di jalanan ada kecelakaan hampir setiap hari. Nauzubillah, kalau tidak kita nabrak, kita ditabrak. Kalau tidak kita nyenggol, kita disenggol. Bawa kendaraan bisa kecelakaan. Semua jenis kendaraan ada bahayanya.
Jalan raya, mau pesawat, mau di air, mau kereta, apapun itu ada bahayanya. Bisa menyebabkan bahaya. Bahkan jalan kaki aja ada. Iya. Ada yang kejeblus, ada yang ketabrak, ada yang Masya Allah macam-macam. Maka kita sangat butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca doa ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Di pagi hari, maka Allah akan jaga sepanjang siang itu. Kapan pagi hari? Setelah subuh sampai waktu syuruk. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Tapi menurut para ulama Saudi misalnya, Lajnah Daimah, sampai akhir waktu duha. Itu baca aja terus tuh. Yang kedua waktu sore hari, habis asar sampai menjelang maghrib. Itu kita baca, malam hari Allah akan jaga kita dari berbagai macam mara bahaya. Kita nggak tahu, lagi tidur tiba-tiba datang banjir. Kita lagi tidur, nauzubillah terjadi gempa. Kita lagi tidur, ada benda yang jatuh. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Maka kita butuh sekali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang kita baca adalah ini dengan menyebut nama Allah. Nah, yang kita baca adalah di antaranya surat apa? Al-Mu'awwidzatain, dua surat perlindungan yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Di situ kita sebut nama Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini dengan nama Allah. Berlindung dari syarril waswasil khannas. Yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Rabb al-falaq, itu juga nama Allah. Tapi menariknya kata Abu Hayyan, kenapa di surat Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq hanya dengan satu nama Allah Al-Falaq, tapi musuhnya min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 4 musuhnya, 1 senjatanya. Sementara di surat An-Nas 3 senjatanya, 1 musuhnya. Kenapa? Karena bahaya dunia seberapa besar pun dahsyatnya tidak ada apa-apa dibandingkan bahaya akhirat. Masya Allah. Nah, ayo sama-sama kita ulangi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillahi. Alladzi. Alladzi. La yadurru. La yadurru. Ma'asmihi. Ma'asmihi. Syai'un. Syai'un. Fil ardi. Fil ardi. Wala fis sama. Wala fis sama. Wa huwas sami'ul alim. Wa huwas sami'ul alim. Wallahu a'lam. Amin ya Allah. Berarti pagi dan petang ya Ustadz Bani Pagi ya. dan petang. Masya Allah, terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah kita akan lanjutkan. Dan sekarang saatnya nih membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dan akan langsung dijawab sama guru-guru kita. Insya Allah ada pertanyaan dari jamaah yang dibacain ya. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Makin lengkap kan catatan-catatannya. Nah, jamaah Islam Indah di rumah itu, alhamdulillah saya dapat survei, alhamdulillah. Widih, survei. Gimana, Masukan, Ustadz? Wih. kemudian ketemu Ustadz. Kami itu mencatat. Jadi Alhamdulillah. katanya di depan TV-nya itu ada Quran, ada tulisan, ada buku tulis. Iya, Kalau catatan. nonton Islam Indah sambil mencatat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita tambah catatan-catatannya ya. Jadi bukan hanya ada Quran, ada catatan, ada handphone juga Ustaz. Iya. Karena mereka bertanya lewat Oh iya, Instagram benar. Islam itu Indah. Ya kita langsung nih buka yuk. Baik, langsung kita buka Instagram Islam itu Indah. Kita buka, kita sambungkan dulu. Nah, ini udah tersambung. Udah tersambung. Kita buka postingan terbaru dari Terbaru. Islam itu Indah. Kita buka komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini Ustaz, ada pertanyaan yang masuk nih. Langsung nih Ustaz ya. Langsung dibaca. Dari, ini banyak pertanyaan yang masuk nih Ustaz. Banyak. Wah, Masya Allah. Iya. Dari Yudi Uhui. 1, Yudi 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, ketika kita nadar mau memberi sesuatu barang A kepada orang tua, tapi ternyata kita merubah nadar tersebut memberikan barang B, tidak sesuai dengan barang yang kita nadarkan. Apakah boleh Ustadz Tabe? Bismillahirrahmanirrahim. Nazar itu adalah sesuatu yang tidak wajib jadi wajib. Sesuatu yang sunnah jadikan wajib. Jadi sesuatu yang sebenarnya pemberian ini tidak harus dikasih. Tapi karena sudah jadi nazar berarti jadi wajib untuknya. Maka ketika kita menasarkan sesuatu pemberian kepada seseorang. Kita ambil tadi ini adalah orang tua. Namun tiba-tiba dia merubah nazar itu. Perubahan nazar itu yang pertama boleh merubah kalau nazar buruk jadi baik. Nazar buruk jadi baik. Atau jadi yang baik jauh lebih baik. Atau merubah nazar sesuatu yang tidak berguna jadi bermanfaat. Contoh, saya mau kasih nazar ibu sepeda motor. Tapi kan ibu nggak naik sepeda motor. Iya. Ya, bisa nggak Diganti. diganti dengan umroh?
Wih. Bisa nggak diganti dengan beliin ini sesuatu? Nah, pada perubahan nasar ini harusnya dikonfirmasi ulang kepada orang yang akan diberi. Aku bernasar mau kasih ini, gimana menurutmu? Nah, gitu. Sama dulu saya mau nasar, pingin memberangkatkan kakak saya umroh. Ya, Ustaz. Tapi saya tahu kakak saya dua-duanya kondisinya nggak memungkinkan untuk berangkat umroh. Jadi saya ganti. kasih biaya umroh. Biayanya aja. Biayanya aja. Terserah. Ini biaya umroh. Kalau mau berangkat silakan. Tapi kalau udahnya ini tidak mau dipakai umroh, dipakai buat terserah. Yang penting saya sudah niatkan. Oh, Jadi dua-duanya saya subhanallah. kasih. Silakan mau berangkat atau tidak. Masya Gitu, Allah. ya. Jadi boleh diganti, yang penting boleh. yang lebih baik Ustaz Ya, ya. lebih nilainya. baik. Tapi Ustaz, Iya. pertanyaan kedua. Iya, mana lagi? Bismillahirrahmanirrahim dari dari Rasi Suja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. semoga guru-guru dan para jamaah diberikan kesehatan Amin. dan umur yang panjang. Amin. Izin bertanya Ustaz, Siap. untuk doa agar diberikan keinginan dalam cobaan apapun, untuk doa agar diberikan keringanan dalam cobaan apapun, khususnya menjelang dekatnya hari pernikahan tuh. Terima kasih banyak. Jadi ujian jelang pernikahan. Masya Allah, tabarakallah. Doa yang tadi dibacakan di segmen 1 oleh guru kita Ustadz Bani, surah Al-Qasas ayat 24, itu adalah doa kemudahan atas segala sesuatu termasuk di dalamnya pernikahan. Karena setelah Nabi Musa alaihissalam membaca doa tersebut, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, surah Al-Qasas ayat 24, bukan hanya Nabi Musa alaihissalam mendapatkan pekerjaan, mendapatkan makan, tapi Nabi Musa alaihissalam setelah menolong dua wanita tadi itu pulang ke rumahnya, diantar ke rumahnya bertemu dengan ayahnya, Nabi Musa langsung mendapatkan mertua yang baik, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam, dan juga dinikahkan kepada anaknya dan dapat pekerjaan. Jadi doa tadi itu sangat komplit. Jadi doanya adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, surah Al-Qasas ayat 24 insyaallah. Ada lagi doa yang lain misalnya kayak Rabbi yassir wala tu'assir, ya Allah permudahlah jangan engkau persulit. Ada lagi Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, yaitu doa daripada Nabi Musa alaihissalam. Namun kami lebih cenderung kepada doa yang pertama kalau menyangkut tentang pernikahan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, agar segala rintangan, segala urusan insya Allah bisa menjadi lebih mudah, lebih lancar dan lebih baik akibatnya atau lebih baik manfaatnya insya Allah. Nah, saya yang bertanya sekarang. Oh Ustaz yang Karena bertanya. Ustaz Sam sekarang kan lagi tuh marak tuh waktu awal-awal Syawal yang ada kesalahan ucapan itu. Ya Allah. Kan langsung minta maaf saat itu juga. Saya langsung minta maaf Ustaz. Langsung Hari minta ini maaf, saya cuma- boleh minta maaf lagi nggak Ustaz? Langsung minta Ya, maaf aja. Minta maaf lagi Ya, Ustaz. karena itu susah untuk bagaimana ya konsentrasi saat itu kan Benar, Ustaz. awal-awal. Ya Allah, Awal-awal benar. live ya. Iya, Ustaz. Nah, gimana nih? Kan Ustaz Sam lagi dikenal netizen. Orang tidak mau tahu keadaan kita, yang penting Anda salah. Apalagi reaksi saya lagi ya Allah. Yang mana itu Ustaz Yang bereaksi? mana gitu ya. Nah, gimana tuh menyikapi netizen seperti itu? Biasanya doa yang Anda ntar aja, Oh, ntar iya, supaya penasaran ya. Padahal Gimana udah mau nih curhat solusinya padahal. Ustaz Sam Ya. menyikapi netizen seperti komen-komen itu? Ya Allah. Kita Dan akan ada tahu. doanya Ustaz. Ada doanya. doanya. dong. Sesaat lagi ya. Insya Allah. Ya. Kalau begitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi gimana pembahasannya? Jadi